Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hari ini, kita telah tersambung dengan Andri Handrianto, analis Asia Trade Point Futures. Pak Andri. Ya, halo, selamat sore Mbak Elisa. Selamat sore Pak Andri. Pak Andri, kalau kita lihat seperti apa pergerakan harga dan juga volume perdagangan komoditas di awal pekan ini Pak Andri? Ya, kalau seperti catatan saya Mbak Elisa, untuk volume perdagangan komoditas di awal pekan ini sepertinya memang pelaku pasar masih bersikap menunggu ya. Dan itu tampak dari volume perdagangan yang memang tidak terlalu besar untuk hari ini. Saya catat di sini untuk perdagangan Arabica Coffee itu mengalami penurunan volume, juga di sini juga saya catat Robusta Coffee juga mengalami penurunan, dan hampir rata-rata juga mengalami penurunan Mbak Elisa. Jadi saya pikir di awal pekan ini tampaknya pelaku pasar ini masih menunggu, dan apalagi kita tahu juga OPEC baru saja bersepakat untuk melakukan pemangkasan produksi ya, dan ini pelaku pasar tampaknya ingin melihat dampak ke depan seperti apa untuk dari hasil kesepakatan OPEC dan plus beberapa negara di luar OPEC. Nah, itu dia. Kita lihat OPEC Plus kan sepakat untuk pemangkas produksi minyak 9,7 juta barel ya per hari ini. Nah, ini kalau kita lihat banyak pasar atau pelaku pasar menunggu atau wait and see, tapi Anda melihat ini nanti seberapa besar tentunya akan mempengaruhi harga komoditas di pekan ini? Betul, jadi memang ini yang ditunggu pelaku pasar juga sebenarnya Mbak Elisa, dan bahwa kesepakatan OPEC ini juga sudah cukup dinantikan di tengah pandemi COVID-19 yang telah menekan permintaan, dan tapi pelaku pasar di sini juga masih sedikit khawatir bahwa pandemi ini masih akan terus berlanjut, apalagi kita lihat bahwa tingkat kematian atau korban COVID-19 di Amerika ini terus meningkat. Dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bahwa pandemi ini masih belum akan berakhir dan masih akan berpengaruh terhadap permintaan untuk minyak mentah itu sendiri. Sementara apakah hasil kesepakatan OPEC Plus ini akan berdampak terhadap harga minyak, ini juga mesti kita tunggu dalam sepekan ini Mbak Elisa. Jadi saya pikir untuk pekan ini memang sampai tengah pekan minimal saya lihat masih pelaku pasar masih akan terus wait and see dan melihat kondisi seperti apa dampak dari kesepakatan OPEC Plus ini. Oke, Pak Andri, kalau kita lihat komoditas apa sih yang berpeluang positif pada pekan ini? Mengingat tadi Anda katakan bahwa banyak yang turun, terutama salah satunya adalah kopi. Betul. Ya, kalau untuk komoditas perdagangan perkebunan itu sendiri, saya pikir memang rata-rata memang untuk pekan ini masih dalam tren yang bearish ya Mbak Elisa. Bahkan tercatat kopi yang pekan kemarin juga mengalami kenaikan, di pekan ini dikhawatirkan akan mengalami tekanan. Salah satunya akibat dari profit taking. Tapi ke depan saya lihat untuk kopi ini masih berpotensi untuk bullish ya Mbak Elisa, karena saya lihat di sini permintaan yang masih adanya permintaan yang cukup tinggi di tengah terganggunya produksi akibat pandemi COVID ini. Jadi di sini diprediksi produksi kopi sendiri untuk periode Oktober 2019 sampai September 2020 ini akan turun sebesar hampir 1%, dan ini menjadi sentimen positif untuk kopi. Tapi saya pikir untuk pekan ini memang saya lebih melihat pelaku pasar akan lebih berhati-hati ya, karena memang epicentrum pandemi COVID ini bergeser dari Eropa ke Amerika untuk saat ini, dan itu cukup mengkhawatirkan pelaku pasar. Jadi saya pikir kemungkinan baru pekan depan harga komoditas ini akan bisa rebound Mbak Elisa. Oke, lalu Anda melihat bahwa terkait dengan perkembangan kasus corona di Indonesia, nah ini seberapa besar sih Anda melihat pasar merespon data ini? Ya, jadi memang di sini penerapan PSBB oleh beberapa provinsi itu tampaknya juga berpengaruh ya terhadap aktivitas transaksi juga Mbak Elisa, dan saya pikir kebijakan work from home yang juga dilakukan oleh beberapa pialang, saya pikir ini juga akan berdampak pada kemungkinan turunnya volume transaksi. Apalagi juga seperti yang sudah saya katakan tadi, pelaku pasar juga masih wait and see. Pertama, dampak dari keputusan OPEC Plus, lalu kedua pandemi COVID yang epicentrumnya bergeser ke Amerika saat ini. Jadi di mana kita tahu bahwa Amerika ini adalah pasar keuangan terbesar kedua setelah London, yaitu ada di New York Mbak Elisa. Jadi saya pikir pelaku pasar masih akan
cukup berhati-hati untuk pekan ini dan pastinya itu akan berpengaruh pada volume transaksi perdagangan untuk pekan ini, Mbak Elisa. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita lihat peluang-peluang tersendiri di tengah pasar yang memang wait and see, tapi Anda melihat bahwa dari emas, oleh, nah ini bagaimana Anda melihat peluangnya? Oke, baik. Jadi di sini saya justru melihat ada potensi di harga emas, di pergerakan harga emas, Mbak Elisa. Karena kita tahu sendiri untuk saat ini mayoritas bank sentral di seluruh dunia itu membuat kebijakan yang bersifat dovish. Dan ini tentu saja berdampak positif untuk pergerakan harga emas. Di mana kita lihat ditambah lagi juga adanya ketidakpastian sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berjalan. Apalagi yang saya katakan tadi adanya pergeseran epicentrum. Jadi saya pikir peluang justru datang dari harga emas. Sementara kalau untuk all-in sendiri, saya pikir memang adanya PSBB di Indonesia dan juga MCO atau Movement Control Order di Malaysia ini juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga all-in, di mana ini merupakan turunan dari CPO, Mbak Elisa. Jadi saya pikir saya sarankan pelaku pasar untuk saat ini, untuk minggu ini masih tetap untuk fokus pada harga emas di mana peluangnya lebih terbuka. Cuman yang saya menjadi catatan adalah untuk harga emas ini untuk pekan ini juga tolong hati-hati karena sudah mendekati level psikologis ya Mbak ya, di level 1.700 dan ini berpotensi untuk terjadi aksi profit taking. Namun saya pikir ini hanya sesaat dan untuk biasnya sendiri saya pikir emas masih cukup bullish untuk pekan ini. Baik, terima kasih Pak Andri telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures.